الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan salah satu momentum di dalam menghadirkan kekayaan jiwa yang diwariskan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan juga yang diwariskan kepada agama dinul Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi pegangan dan landasan hidup kita hingga hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum kepada tema bahwa kurban merupakan bukti cinta kita kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita melihat lebih dahulu konsep di dalam Islam, bahwa Islam merupakan perpaduan daripada akal dan juga akhlak, sebagaimana perpaduan yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pribadi seorang nabi seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ibrahim alaihissalam, di mana dalam kepribadian beliau terkumpul kekayaan jiwa yang akan menjadikan beliau sebagai teladan yang paripurna. Bahkan monumen-monumen di dalam ibadah Islam sebagian besarnya terfondasikan dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah memberikan keteladanan yang paripurna kepada kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai seorang nabi dan sebagai tentunya seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dilengkapi oleh Allah, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepribadian yang paripurna, tentunya Allah hendak memberikan pelajaran kepada kita, ibrah yang sangat kaya akan kekayaan jiwa yang tentunya akan menjadi pedoman dalam kita meniti kehidupan kita dengan jiwa sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pertama, Nabi Ibrahim di dalam pencariannya terhadap Rabb-nya, terhadap Tuhan semesta alam, yang dengan memadukan akal yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan akalnya Nabi Ibrahim mencari eksistensi Allah Subhanahu wa taala, eksistensi Rabb yang telah menciptakan alam semesta ini, sehingga Rabb yang telah menciptakan seluruh isi daripada alam semesta. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan dengan akalnya bahwa Rabb satu-satunya yang patut untuk diibadahi oleh semua hambanya adalah Ilahi Rabbi
Rabb yang menguasai alam semesta. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan hakikat daripada Allah, hakikat daripada Rabb yang patut untuk disembah, Rabb yang patut untuk dimintai pertolongan, yang dijadikan sandaran, dan Rabb yang patut untuk dirindui, untuk mendapatkan kasih sayangnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu telah menghunjam di dalam jiwanya, yang timbul kemudian adalah ketaatan. Ketaatan yang hadir di dalam jiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah menghasilkan dan menumbuhkan pengorbanan yang sangat luar biasa, yang pada hari ini telah menjadi monumen besar bagi umat Islam, dan kita peringati setiap tahun agar nilai-nilai pengorbanan dapat tumbuh dalam setiap diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkannya di dalam surah An-Nahl mulai dari ayat 120 hingga ayat 123. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah a'immah atau seorang pemimpin yang dapat dijadikan teladan, qanitan, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanifan, lagi hanif, lurus akidahnya, walam yaku minal musyrikin, dan sekali-kali Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tercampur pada dirinya kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syakiran li'an'umih, yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan karakteristik tadi, a'immah qanitan lillahi hanifan tadi, dan kemudian syakiran li'an'umih, maka Allah istabahu wa hadahu, dan Allah memilih Nabi Ibrahim alaihissalam dan memberikannya hidayah kepadanya. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, ayat 122 dari surah An-Nahl. Allah mewahyukan, Allah menggambarkan juga kepada kita, wa atainahu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Natijah atau hasil daripada pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kepribadian Nabiullah Ibrahim alaihissalam tersebut, akhirnya Allah memberikan kebahagiaan kepada beliau dan keluarganya di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittabi, agar mengikuti millata, jejak perjalanan, jejak spiritual, jejak Nabi Ibrahim alaihissalam yang hidupnya lurus, hanif, wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah Nabi Ibrahim termasuk golongan orang-orang musyrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di lingkungan dan keluarga yang menyembah berhala. Di sekelilingnya dipenuhi dengan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi Ibrahim hadir dengan pribadi yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kecerdasannya, dengan akalnya yang lurus, sehingga beliau berpikir bahwa tidak sepatutnya benda mati dijadikan sesembahan oleh manusia, dan akal sehatnya pun tidak bisa menerima, karena Nabi Ibrahim alaihissalam hidup bersama ayahnya, dan ayahnya
merupakan seorang pembuat patung-patung berhala, sehingga Nabi Ibrahim tahu betul bagaimana proses pembuatan patung, dan Nabi Ibrahim tidak bisa menalar di dalam otaknya, di dalam pikirannya bahwa sesuatu yang dibuat oleh manusia akhirnya disembah pula oleh manusia. Dan ini menjadi fondasi awal bahwa Nabi Ibrahim ingin menyebarkan akidahnya yang lurus, ingin mensiarkan akidahnya yang lurus tersebut dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menganugerahkan hidayah kebenaran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah mensyukuri nikmat pikiran yang telah Allah berikan kepadanya dengan menjadikan pikirannya untuk mentafakuri keesaan Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan dalam surah Al-Anbiya ayat 51. Wa laqad ataina Ibrahim rusydahu min qabl wa kunna bihi alimin. Dan telah kami berikan kepada Ibrahim alaihissalam rusydahu, jalan petunjuk, min qabl, dari sebelum Nabi Musa maksudnya, wa kunna bihi alimin, dan kami Allah sebelumnya telah mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Penggambaran Allah Subhanahu wa taala kepada sifat-sifat dan karakteristik Nabi Ibrahim alaihissalam diteruskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 52 dan seterusnya hingga surah Al-Anbiya ayat 54, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan satu kisah yang berurutan bagaimana akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyanggah argumentasi-argumentasi yang diberikan oleh orang-orang yang menyembah patung-patung, yang menyembah berhala-berhala, sehingga argumentasi juga yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dapat ditolak oleh mereka yang memiliki otak, mereka yang memiliki pikiran, sehingga dakwah daripada Ibrahim alaihissalam hanya tertolak oleh kesombongan, oleh manusia yang di dalam hatinya terdapat takabur, kesombongan terhadap kebenaran. Oleh karena itu, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini merupakan satu pelajaran yang penting, bahwa kebenaran akan dapat kita raih ketika kita membuka diri, kita memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membimbing dan menuntun kita pada jalan kebenaran yang diridhoinya dan juga dicontohkan oleh nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pengorbanan adalah salah satu sifat dan puncak dalam keislaman seseorang. Belum dikatakan dia berislam dengan baik, belum dikatakan sempurna keislaman seseorang ketika dia tidak mampu dan belum mampu menghadirkan pengorbanan. Baik pengorbanan untuk memperjuangkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala, maupun pengorbanan-pengorbanan yang dapat menjadikan diri kita hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam telah mencanangkan satu revolusi berkorban, mengorbankan sesuatu. Bahwa pada saat itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hadir, orang-orang manusia pada saat itu hendak mengorbankan manusia lainnya untuk sesembahan kepada yang mereka yakini sebagai yang berkuasa, sebagai Tuhan, sebagai dewa dan lain sebagainya. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian atas tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat berkorban dengan memberikan contoh bahwa berkorban dengan menggunakan binatang-binatang ternak, binatang-binatang yang boleh dikurban sesuai dengan syariatnya, dengan prinsip korban itu adalah karena Allah,
bukan karena sesuatu. Berkorban adalah karena kita ingin bertaqarrub dan sekaligus mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena untuk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dari daging yang kita korbankan, dari darah yang kita korbankan, akan tetapi Allah akan memberikan hadiah berupa ketakwaan kepada orang yang berkorban ketika dia meniatkannya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidaklah Allah mendapatkan dari binatang kurban yang kita korbankan. Allah tidak mendapatkan dagingnya, dan juga Allah tidak mendapatkan darah dari binatang yang kita korbankan, akan tetapi walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi Allah mendapatkan takwaan dari kita semuanya yang berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kaitannya berkorban merupakan bukti cinta kita kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Korban memiliki 3 esensi penting. Yang pertama, bahwa korban merupakan sarana takarrub kita kepada Allah, sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik kedekatan kita adalah kedekatan kita kepada yang menciptakan kita, yang mengatur seluruh urusan kita, yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Oleh karena itu, kedekatan dalam wasilah kita menggunakan binatang korban dengan diistilahkan di dalam Islam dengan istilah kurban. Kurban di dalam bahasa Arab berasal dari kata qariba, yaitu yang artinya dekat. Sedangkan kurban merupakan derivasi bahasa di dalam bahasa Arab yang merupakan menggambarkan superlatif atau sesuatu yang paling. Maka ketika kita mengatakan contohnya syukron, mengucapkan ungkapan terima kasih kepada orang yang telah memberikan hadiah kita misalkan, kemudian kita juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya dengan ghufron, maka itu sama saja seperti kita mengatakan bahwa kita sangat-sangat berterima kasih. Kita banyak-banyak berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan sesuatu yang berharga untuk kita. Begitu juga dengan kurban. Kurban merupakan sesuatu upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Maka kurban bisa diartikan melakukan penyembelihan binatang kurban dengan waktu yang telah ditentukan, dengan syarat yang telah ditentukan, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka dari bertakarub tersebut kita tentunya akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan. Sebagaimana ibadah haji yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang saat ini sedang beribadah haji. Berkorban akan mendapatkan dan berujung kepada meraih predikat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa akan melahirkan keikhlasan, dan mustahil keikhlasan tanpa adanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian esensi yang kedua daripada ibadah kurban adalah sebagai pengingat bahwa harta kita semuanya, harta yang ada pada diri kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketika kita belanjakan harta yang ada pada diri kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan harta sebenar-benarnya. Ketika harta kita gunakan untuk berkurban, tentunya kita sedang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai
pensyukuran terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara kita ada yang masih enggan untuk berkurban, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkaruniakan kepada kita, menitipkan kepada kita harta yang cukup, bahkan cukup untuk berkorban. Di antara mereka ada yang mampu untuk merenovasi rumah berkali-kali sehingga rumahnya terlihat estetik. Ada di antara mereka yang berkali-kali berganti-ganti kendaraan yang mewah, bahkan menambah inventaris kendaraannya. Bahkan di antara mereka juga ada yang trip ke luar negeri berkali-kali, akan tetapi hanya berkurban untuk 1 tahun 1 kali mereka enggan. Maka Rasulullah SAW memberikan ancaman kepada orang tersebut, kepada orang yang kikir terhadap hartanya, dengan hadisnya, dengan sabdanya, "Man kana lahu sa'ah," barang siapa yang telah diberikan keluasan, yaitu keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walam yudhi, dan dia enggan untuk berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dekati tempat-tempat salat kami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian esensi daripada kurban yang ketiga yang terakhir, bahwa kurban merupakan sarana untuk membangun kepedulian sosial kita kepada sesama kita. Di antara kita, Allah membagikan rezeki proporsional sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada mereka yang mampu, ada juga mereka yang belum ditakdirkan untuk mampu, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka masih mendapatkan kesulitan. Oleh karena itu, melalui media ibadah kurban ini tentunya kita sedang dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk peduli kepada sesama, untuk mendapatkan jiwa sosial pada diri kita. Oleh karena itu, berkurban tentunya merupakan sesuatu yang dapat mendatangkan kekayaan jiwa kita, utamanya dalam menampilkan kepedulian kita kepada sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai penghujung, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah ketika menitipkan hartanya kepada kita, ketika menitipkan rizki kepada kita, meluaskan dan melapangkan harta kita, Allah jadikan harta tersebut adalah harta yang dapat menolong kita di akhirat kelak, harta yang dapat bermanfaat untuk perjuangan Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu, marilah kita menundukkan sejenak hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berkenan memberikan keberkahan dari apa yang kita dapatkan, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hati kita di dalam keislaman kita, menetapkan kita dalam jalan hidayahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana zulman katsira faghfir lana maghfiratan min 'indik innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana fi kulli syarrin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.